Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar tematik lagi. Subtema 2 tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Darah merupakan bagian tubuh yang sangat vital di dalam tubuh. Terdapat sekitar 4-5 liter darah. Darah mengangkut segala sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jika sari-sari makanan tidak terangkut dengan baik dan lancar, fungsi-fungsi bagian tubuh akan terganggu. Hal ini tentunya akan mengakibatkan beberapa penyakit dalam tubuh kita, seperti penyakit jantung, kanker darah, kolesterol, diabetes, dan masih banyak lagi. Nah, gangguan peredaran darah. Beberapa penyakit akibat gangguan pada peredaran darah antara lain hipertensi. Buka bukunya halaman 64. Hipertensi disebut juga darah tinggi. Hipertensi adalah suatu keadaan ketika kondisi atau tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal. Nah, itu yang dimaksud dengan darah tinggi atau yang disebut hipertensi. Suatu keadaan ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal. Nah, selanjutnya hipotensi. Hipotensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah berada pada batasan di bawah normal. Nah, ini kebalikannya. Kalau hipertensi itu melebihi batas normal, kalau hipotensi itu di bawah normal. Jadi tidak baik juga kalau berlebihan, tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Selanjutnya kanker darah atau leukemia. Leukemia atau kanker darah disebabkan adanya sel kanker yang menyerang bagian darah yang mengalir di pembuluh darah, terutama sel darah putih. Selanjutnya jantung koroner. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah suatu keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah, yaitu ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner mengalami penjumbatan sehingga peredaran darah terganggu. Selanjutnya gagal jantung. Gagal jantung adalah keadaan ketika jantung pada tubuh seseorang gagal untuk bekerja secara optimal sehingga kekuatan kontraksi dari jantung menurun, yang menyebabkan berkurangnya pasokan darah ke seluruh tubuh. Yang keenam, anemia. Anemia adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami kekurangan darah. Nah, kalau kurang darah itu anemia. Sehingga darah yang mengalir di pembuluh darah mengalami defisit dan menyebabkan tidak optimalnya peredaran darah ke bagian-bagian tubuh dan organ tubuh tertentu. Nah, ini beberapa gangguan yang terjadi di peredaran darah. Nah, contoh penyakit-penyakit yang mengganggu peredaran darah juga yaitu stroke. Penyakit stroke itu adalah hilangnya fungsi-fungsi otak dengan cepat karena gangguan suplai darah ke otak. Nah, ini stroke ini adalah hilangnya fungsi-fungsi otak dengan cepat karena gangguan suplai darah ke otak. Nah, adanya darah ke otak. Ada dua tipe utama stroke. Yang pertama stroke iskemik. Yang kedua stroke hemoragik. Nah, stroke iskemik adalah jenis stroke yang paling umum. Stroke jenis ini disebabkan karena darah membeku sehingga menyumbat pembuluh darah. Nah, itu iskemik. Kalau stroke hemoragik adalah stroke yang disebabkan karena pembuluh darah di dalam otak bocor. Nah, kalau tadi kan beku. Kalau ini
pembuluh darah di dalam otak bocor atau pecah sehingga darah mengalir ke dalam otak atau ke permukaan otak. Nah, itu bedanya. Kalau ini membeku, kalau ini pembuluh darah di otak bocor. Gejala penyakit stroke yang utama adalah sebagai berikut. Wajah mengalami gangguan di satu sisi. Orang tersebut mungkin tidak dapat tersenyum, mulut atau mata mereka mungkin tidak berfungsi normal. Nah, ini stroke-nya kena di wajah. Kalau stroke-nya kena di lengan, orang yang dicurigai terkena penyakit stroke, lengannya akan sulit digerakkan meskipun hanya sebelah lengan. Nah, bisa kena stroke sebelah. Stroke-nya kena lengan. Selanjutnya bisa juga stroke-nya kena bicara mereka mungkin tidak jelas atau kacau, atau orang tersebut mungkin tidak dapat berbicara sama sekali meski tampak terbangun. Nah, jadi stroke bisa kena di wajah, bisa di lengan, atau bisa di suara. Salah satu penyebab seseorang terkena stroke adalah diabetes. Nah, tentang penyakit diabetes, gejala penyebab menghindari penyakit diabetes. Nah, di sini apa itu penyakit diabetes? Diabetes ini adalah penyakit gula. Penyakit gula kalau orang sering bilang, penyakit gula. Gejala penyakit diabetes banyak, bisa dicari. Diabetes itu penyakit gula. Penyebab penyakitnya ya kebanyakan cairan gula, itu salah satunya. Cara mencegahnya ya jangan makan minum-minum yang mengandung gula yang berlebihan. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi baik tidaknya kerja jantung, diantaranya faktor genetis, faktor gaya hidup, dan faktor dampak penyakit. Faktor genetis adalah faktor yang dibawa sejak lahir karena keturunan. Selanjutnya faktor gaya hidup, yaitu gaya hidup berkaitan dengan pola makan, pola kerja, pola istirahat, dan sebagainya. Faktor-faktor yang disebutkan di atas merupakan faktor umum yang menyebabkan gangguan sistem peredaran darah. Selain faktor yang umum, ada faktor khusus penyebab gangguan sistem peredaran darah, yaitu sebagai berikut. Nah, ini secara umum tadi kan genetis dan gaya hidup. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan berlemak. Lemak sesungguhnya merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Akan tetapi, konsumsi lemak secara berlebihan juga berbahaya bagi kesehatan tubuh, terutama penyebab obesitas atau kegemukan. Selanjutnya, kebiasaan merokok. Rokok mengandung zat-zat berbahaya seperti karbon monoksida, tar, gas oksidan, dan benzin yang berbahaya untuk kesehatan. Selanjutnya, mengonsumsi minuman beralkohol. Seperti hanya rokok, alkohol juga berbahaya bagi kesehatan dan menjadi penyebab berbagai penyakit pada organ peredaran darah. Alkohol merupakan cairan yang memiliki karakteristik tak memiliki warna, berupa cairan bening, mudah menguap, bersifat memabukkan, mudah bergerak, rasa panas, mempunyai aroma khas, dan juga bersifat mudah terbakar. Nah, itu alkohol. Selanjutnya, kebiasaan makan makanan sampah atau junk food. Orang sering menyebutnya junk food sebagai makanan sampah karena sungguhnya pada makanan jenis ini tidak memiliki kandungan gizi yang cukup. Nah, maksudnya makanan sampah itu adalah kandungan dalam makanan itu tidak cukup. Jenis makanan sampah cepat saji yang mengandung banyak kalori tapi sangat minim kandungan gizinya. Nah, itu makan sampah itu dimaksud adalah gizinya rendah, cepat saji, jadi tidak sehat karena kurang gizi. Junk food biasanya banyak mengandung karbohidrat, gula, lemak, dan garam yang membahayakan bagi kesehatan organ peredaran darah dan pencernaan. Selanjutnya, terinfeksi zat kimia beracun. Terkait makanan zat instan yang sering dikonsumsi oleh manusia, di dalamnya terkadang mengandung zat-zat makanan berbahaya. Nah, hati-hati juga milih makanan kalau sudah terinfeksi